Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan channel Bimbel G Privat. Di sesi kali ini saya akan membahas soal-soal yang tiap tahun muncul di tes TKD, apalagi kalau bukan deret, terutama deret angka, teman-teman. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman perlu ingat beberapa konsep yang saya tampilkan di sini untuk diingat kalau perlu dicatat, karena konsep ini yang akan bermanfaat dalam menyelesaikan tipe-tipe soal deret, terutama deret angka, teman-teman. Dan teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen positif di setiap video yang diupload oleh channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, sekarang teman-teman, kita langsung lanjut di soal yang pertama. Kita diberikan deret 4, 12, 48, 144, bla 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 1728. Nah, teman-teman, ketika ketemu dengan soal deret, ada tipsnya. Pertama, identifikasi dulu. Deretnya itu apakah dia naik atau dia turun, gitu ya. Kalau dia naik, curigai dulu teman-teman. Kemungkinan operasi yang terlibat di dalamnya itu adalah tambah, kali, atau pangkat. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang, kalau dia deretnya turun, curigai operasi yang ada di dalamnya itu, kalau bukan kurang, bagi, atau mungkin akar. Gitu. Ini secara umum. Kemudian nanti teman-teman juga akan ketemu mungkin ada deret yang naik turun. Nah, naik turun itu dia mungkin operasinya gabungan gitu, selang-seling. Atau juga mungkin satu operasi tapi diselang-seling. Jadi tipsnya itu selang-seling. Selang-seling dia polanya. Entah itu selang-seling satu suku atau dua suku. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang pertama ini. Soal yang pertama kita diberikan 4, 12, 48, 144, bla bla bla, 1728. Kita identifikasi dulu teman-teman. Nah, ini kayaknya naik. Dia kategori deret yang naik. Nah, naik itu ada dua teman-teman kategorinya. Ada biasanya deret yang naiknya banyak. Naiknya banyak, 2 kali lipat, atau 3 kali lipat, atau justru mungkin 4 kali lipat. Nah, ada juga yang naiknya itu dikit. Dikit-dikit naiknya. Nah, kalau naiknya banyak, itu curigai lagi teman-teman. Kalau bukan kali, ya pangkat. Gitu ya. Kalau naiknya dikit, curigai. Dia mungkin tambah. Atau mungkin gabungan tambah dan kurang. Gitu ya. Sekarang kita lihat. Sini saya tulis ulang ya soalnya ya. Saya tulis ulang. 4, sini ya. 4, kemudian 12, kemudian 48, 144, bla bla bla, dan 1728. Sekarang kita lihat 4 ke 12 teman-teman. 4 ke 12 nih, 4 ke 12 itu dikali 3. Nah, kalau bisa dikali 2 atau dikali 3, curigai dulu dia kali. Naiknya banyak gitu. 4 ke 12 naiknya banyak. Kemudian 12 ke 48 naiknya juga banyak. 48 ke 144 naiknya juga banyak. Berarti curigai dia operasinya adalah kali. Gitu ya, tips yang pertama. Kemudian 12 ke 48 itu dikali 4, teman-teman. Kalau teman-teman hafal kali-kali pasti ini gampang. Kemudian 48 ke 144 itu sepertinya dikali 3. Nah, kita buktikan dulu teman-teman. Kalau teman-teman ragu, buktikan dulu. Tidak apa-apa. 48 kali 3, 8 kali 3 kan 24. Tulis 4, simpan 3, simpan 2 ya. Dan 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. Oke, ternyata benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ini udah mulai berpola nih teman-teman. Nah, ini dikali 3 kali 4 kali 3. Jadi kemungkinan di sini tuh dikali 4. Gitu ya. Coba kita kali 144. Kalau kita kali 4, itu hasilnya 4 kali 4 itu 16. Tulis 6, simpan 1. Gitu ya. Kemudian 7. Gitu ya. Simpan 1. Berarti 5. 5, 7, 6. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D, teman-teman. Gitu ya. Ingat konsepnya. Identifikasi dulu deretnya, kategorinya apa. Untuk menentukan operasi yang terlibat di dalamnya. Oke? Kita melangkah di soal yang kedua. Kalau kita lihat, soal deret yang kedua ini adalah tipe deret yang naik. Dan naiknya itu dikit-dikit, teman-teman. Coba kita perhatikan. 1 ke 5 itu dikit. 5 ke 11 itu dikit. Kita coba dulu. Nanti kalau tidak berhasil, berarti kita coba langkahi satu-satu. Kita coba ya. Saya tulis ulang soalnya. 1, 5, kemudian 11, 19, 29,
dan 55, dan seterusnya. Sekarang, setelah kita lihat soalnya, dia ini kayaknya naik. Kita coba dulu. Nah, penjumlahan ya. Dari 1 ke 5 itu ditambah 4, teman-teman. Kalau 5 ke 11 itu ditambah 6. 11 ke 19 itu ditambah 8. Nah, setelah 3 kali percobaan seperti ini, ternyata itu membentuk pola tertentu juga polanya. Nah, ini namanya deret bertingkat gitu. Kalau sudah begini, ini menambah keyakinan kita, lanjut saja. Berarti selanjutnya 19 ke 29 ditambah 10. Nah, makin jelas ya, polanya itu sudah beraturan. Pasti berikutnya itu ditambah 12. 19 ditambah 12, 29 ditambah 12 ya gampang saja. Cara SD ya teman-teman ya. Tambah 12, 9 tambah 2, 11, tulis 1, simpan 1, ini jumlahnya 4. Berarti ini suku pertamanya 41. 41 ke 55 itu ditambah 14, teman-teman. Ini ya, benar ya. 41 tambah 14, 41 tambah 14 itu 55. Berarti untuk pola berikutnya pasti ditambah 16. Dari mana? Karena pola ini membentuk deret penjumlahan 2 ini. Kemudian kalau 55 ditambah 16 itu hasilnya 71. Berarti jawaban untuk soal ini adalah B, teman-teman. Oke. Nah, untuk lebih paham lagi teman-teman, sekarang kita melanjut di soal yang ketiga, teman-teman. Di sini kita diberikan tipe deret yang naik ya, naik. Nah, tiap sukunya itu naik. Dan naiknya itu dikit. Nah, kalau naiknya dikit, berarti curigai dulu dia adalah penjumlahan. Tinggal dicek saja teman-teman. 1 ke 8 itu sepertinya ditambah 7. 8 ke 9 itu ditambah 1. 9 ke 16 itu kayaknya ditambah 7. 16 ke 17 itu lagi ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, polanya itu mulai beraturan. Tambah 7, tambah 1, tambah 7, tambah 1. Berarti selanjutnya pasti itu ditambah 7. Ya, kalau 17 ditambah 7, hasilnya itu 24. Nah, udah. Berarti jawabannya adalah A, teman-teman. Nah, halo teman-teman, sekarang kita lanjut di soal yang keempat untuk menambah kemahiran teman-teman dalam menyelesaikan tipe soal deret. Pertama, kita identifikasi lagi teman-teman, seperti soal-soal sebelumnya, ini kalau kita identifikasi ini sepertinya adalah deret naik. Nah, selanjutnya naiknya ini kayaknya ya boleh lah ya dibilang naiknya dikit-dikit. Coba kita coba ya, saya pindahkan soalnya di sini. 10, 16, 28, 52, dan seterusnya. Ya. Sekarang 10 ke 16, 10 ke 16 itu teman-teman, sepertinya ini cuma ditambah 6. Oke ya. Nah, 16 ke 28 itu ditambah berapa ya teman-teman ya? Ini ditambah 12. Nah, kalau sulit, teman-teman merasa sulit penjumlahan ya tinggal dikembalikan ke depan, caranya dikurang gitu ya. 28 kurang 16 itu hasilnya pasti dapat 12. Berarti 16 ke 28 itu ditambah 12 pasti. Nah, lanjut. Selanjutnya 28 ke 52. Ini kalau sulit lagi dikurangkan saja teman-teman. Belakang nih kurang depannya supaya dapat polanya. Kalau setelah itu dilakukan, sepertinya ini ditambah 24. Kalau kita perhatikan, polanya itu membentuk deret baru lagi. Nih, membentuk deret. Deret apa itu? Ini berpola lagi. Ini kali-kali 2, teman-teman. Ini juga kali 2. Berarti selanjutnya, itu pasti ditambah kali 2 dari 24. Itu berarti, kalau kali 2 dari 24, itu artinya ini ditambah 48. Kalau 52 ditambah 48, ini gampang saja teman-teman. 0, 1, ini 10. Berarti ini 100, gitu ya. Selanjutnya, nah ini pasti kali 2-nya lagi. Nah, ini 9, 96. Kalau 48 dikali 2, itu hasilnya 96. Berarti selanjutnya 100 ditambah 96. Hasilnya adalah 196. Berarti jawabannya adalah E, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut dengan soal yang kelima. Di sini agak berbeda bentuk soalnya, tapi konsep dasarnya itu sama saja, teman-teman. Di sini kita diberikan soal jika X dan Y memenuhi 1, 4, 9, 16, 25, X 49, dan Y, maka nilai Y kurang X adalah... Nah, ini gampang sekali. Kalau kita perhatikan, teman-teman, ini adalah deret naik. Boleh kita gunakan konsep seperti tadi, tapi ada konsep yang lebih gampang, dan ini teman-teman harus hafalkan sedikit saja. Itu ada namanya bilangan-bilangan kuadratik, teman-teman. Bilangan-bilangan kuadratik. Bilangan kuadratik itu apa? Bilangan yang merupakan hasil perpangkatan 2 dari bilangan asli.
1 kuadrat itu hasilnya 1, 2 kuadrat itu hasilnya 4, 3 kuadrat itu hasilnya 9, 4 kuadrat itu hasilnya 16, 5 kuadrat itu hasilnya 25 teman-teman. Kemudian lanjut lagi 6 kuadrat itu hasilnya 36. Ini semua bilangan asli teman-teman. Ini namanya bilangan asli. Oke ya, ini namanya bilangan asli. Dan lanjutnya pasti 7 pangkat 2 itu hasilnya 49. Kemudian 8 pangkat 2 itu hasilnya 64 teman-teman. Berarti dengan demikian, barisan ini kan, deret ini kan dia ini ya, bilangan kuadratik. Berarti ini otomatis kalau ini 5 kuadrat, berarti sini 6 kuadrat. Itu hasilnya 36. Ini 36. Kalau ini 7 kuadrat, ini 8 kuadrat. 8 kuadrat itu tuh hasilnya 64. Jadi tinggal kita kurang, karena yang ditanyakan Y-nya 64, dikurang X-nya 36, berarti hasilnya adalah 64 kurang 36 ya. Kalau teman-teman kurang jago pengurangan, tidak apa-apa. Kita kurangkan saja sesuai dengan cara SD yang kita pelajari. 64 kurang 36 gitu ya. Ini 14, yang satu keiken kayak gitu ya. 14 kurang 6, 8. Ini sisa 5. 5 kurang 3, ya 2. Mungkin teman-teman lupa lagi tentang konsep SD, saya ingatkan lagi teman-teman. Berarti hasilnya untuk soal ini adalah 28. Selanjutnya soal nomor 6. Kita diberikan tipe soal yang sama dengan yang nomor 5 tadi. Mirip-mirip ya teman-teman ya. Jika A dan B memenuhi deret 3, 7, 38, 39, 38, 40, 42. Nah, kalau kita perhatikan, deret ini tuh polanya itu naik, 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 habis itu turun lagi. Nah, berarti mungkin itu ada 2 operasi yang digabungkan dalam deret ini. Kita coba dulu ya teman-teman ya. 37 ke 38 itu ditambah 1 kayaknya teman-teman. Ini juga ditambah 1. Nah, tapi setelah ini itu jadinya dikurang. Saya kasih beda warnanya ya. Yang ini tuh dikurang 1. Nah, ini kurang 1. Mulai ya. Sekarang selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya 38 ke 40 itu ditambah 2. Nah, 40 ke 42 itu ditambah 2 lagi, teman-teman. Setelah itu turun lagi. Nah, kalau turun berarti terjadi perubahan. Ini kayaknya kurang lagi nih. Ini jadi kurang. Kurang berapa dia? Ini adalah kurang 3. Nah, lanjut. Lanjut lagi ya, teman-teman ya. Selanjutnya, 39 ke 42 ini ditambah 3, teman-teman. 42 ke 45 itu ditambah 3. Berarti selanjutnya pasti pengurangan lagi. Karena kalau kita perhatikan setiap 2 pola itu terjadi pengurangan. Setiap 2 pola terjadi pengurangan. Setiap 2 pola terjadi pengurangan. Dan pengurangannya itu bilangan ganjil ya. Ini namanya bilangan ganjil. 1, 3 berarti selanjutnya mungkin ini adalah dikurang 5. Ini pasti dikurang 5 nih. Kalau ini dikurang 5, 45 dikurang 5 berarti A-nya 40. Nah, setelah dikurang 5 berarti terjadi penjumlahan lagi harusnya. Berdasarkan pola yang ini. Itu pasti selanjutnya setelah tambah 3 ya ditambah 4. Nah, kalau 40 ditambah 4, di sini 4, 4. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah B. Kalau A-nya 40, B-nya 44. Kalau dijumlahin hasilnya 84. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan soal yang nomor 7, teman-teman. Ini adalah bentuk deret huruf. Deret huruf ya, teman-teman ya. Sering sekali tidak alpa di setiap tes masuk kedinasan, CPNS, apalagi BUMN, teman-teman. Nah, ini hampir tiap tahun tidak pernah alpa, makanya perlu untuk dibahas di sesi kali ini. Tolong perhatikan teman-teman, ada sedikit tips untuk menyelesaikan deret seperti ini. Nah, teman-teman, kalau diberikan deret huruf kayak gini, kita harus identifikasi dulu. Adakah unsur yang sama di dalam situ? Atau adakah huruf yang muncul berulang-ulang di dalam situ? Kalau ada huruf yang muncul berulang-ulang dalam situ, kita lingkari dulu. Ini ada huruf nih. Ini U, ini muncul berulang-ulang. Ini, dan ini. Nah, sisanya itu ada huruf yang tidak muncul berulang, dan itu membentuk pola, teman-teman. B, C, C, D, D, E, F. Nah, itu berurutan ya, huruf berurutan. F, kemudian G. Berarti selanjutnya, setelah G itu pasti H. Nah, setelah H itu pasti muncul lagi U, berulang. Berarti untuk jawaban ini adalah HU atau E. Oke, teman-teman.
Nah, sekarang kita lanjut dengan soal nomor 8, teman-teman. Di sini lagi-lagi kita diberikan deret huruf. Nah, ini gampang saja ya. Sebelum kita mengerjakan soal deret huruf, sekali lagi tipsnya adalah perhatikan dulu adakah huruf yang muncul berulang atau tidak. Kalau ada yang muncul berulang itu justru memudahkan kita, teman-teman. Nah, kalau kita lihat soal ini sepertinya MN ini muncul 2 kali nih. Kita kasih kotak dulu. Nah, gitu ya. Yang akan memudahkan pekerjaan kita, gitu. Setelah MN kita kasih kotak, jangan kita perhatikan dia. Yang kita perhatikan itu yang di luar kotak itu. Kalau kita perhatikan ini, itu 3 huruf berurutan. GHI. GHI diantarai oleh MN. Lanjut, setelah I, JKL diantarai oleh MN. Setelah L, berarti itu pasti M, N, O. Baru nanti lagi MN. Jadi yang kotak ini tuh berulang ya. Berarti 2 suku atau 2 huruf selanjutnya adalah M dan N. Itu jawabannya D. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang ada 2 latihan soal yang teman-teman boleh kerjakan di rumah untuk mengasah kemampuan teman-teman. Tinggalkan jawaban di kolom komentar ya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, share, dan komen positif, serta like video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.